Niko, Ya, masa ya dok, ada netizen nih rambutnya rontok parah setelah lahiran. Nah ini normal atau pertanda dia stres berat nih dok? sebenarnya bisa jadi normal tuh. Yuk kita bahas. Hai Smartwatch Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas rambut rontok pasca salin atau dikenal dengan postpartum hair loss atau bahasa kedokterannya nih, telogen effluvium. Nah, memang kerontokan rambut pasca salin ini dimulai biasanya 3 bulan setelah bersalin dan bisa berlangsung 6 bulan sampai 1 tahun loh. Mekanismenya sebenarnya seperti ini. Ada 4 fase dalam pertumbuhan rambut. Yang pertama, fase anagen atau dikenal dengan growth phase. Growth phase ini berlangsung antara 2 bulan sampai 10 tahun. Kemudian diikuti dengan fase katagen. Fase katagen ini adalah fase peralihan dari fase anagen ke fase telogen. Fase katagen ini hanya berlangsung sekitar 10 hari aja, di mana pembuluh darah yang memperdarahi folikel sudah mulai dilepas dan akhirnya rambut sudah mulai terlepas. Yang ketiga, fase telogen atau fase resting phase ini akan berlangsung selama 3 bulan, di mana rambut akan berhenti untuk bertumbuh. Pada fase telogen ini sebenarnya rambut sudah terlepas dari folikelnya. Dan terakhir akan terjadi fase eksogen di mana rambut akan terlepas. Nah, pada kehamilan, estrogen yang tinggi menyebabkan rambut akan berada di fase anagen atau growth phase. Kemudian pada saat pasca salin, estrogen akan tiba-tiba menurun. Nah, estrogen yang menurun ini menyebabkan rambut banyak yang jatuh di fase telogen. Setelah 3 bulan akan terjadi fase eksogen di mana rambut akan banyak yang terlepas dan mengalami kerontokan. Karena tadinya banyak yang berada di fase anagen, maka banyak juga yang akhirnya jatuh di fase telogen. Sehingga kerontokan rambut yang terjadi cukup banyak dan bisa berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun. Dari beberapa hasil penelitian, ternyata postpartum hair loss ini berhubungan juga dengan persalinan prematur dan lamanya breastfeeding atau menyusui. Dari hasil penelitian ini, pada persalinan prematur semuanya mengalami kerontokan rambut. Dan pada breastfeeding yang cukup lama di atas 12 bulan, ternyata kerontokan rambut semakin parah. Tapi memang pada kasus menyusui ini jadi kontroversial ya, mau tetap menyusui atau berhenti menyusui karena kerontokan rambut. Tetapi kalau kerontokan rambut yang terjadi sangat parah, sebaiknya memang berhenti untuk menyusui terlebih dahulu. Tapi harus dipertimbangkan ya risk and benefit-nya untuk stop breastfeeding ini. Pada kasus-kasus di mana terjadi stres pasca salin, itu juga bisa menyebabkan bertambahnya kejadian postpartum hair loss ini. Jadi, penanganan untuk postpartum hair loss ini sebaiknya dilakukan selama masih dalam kehamilan, yaitu dengan perawatan rambut yang baik, pemilihan sampo yang baik. Pastikan gunakan sampo-sampo yang lembut untuk ibu hamil, yang hypoallergenic, non-paraben, dan tidak mengandung zat-zat berbahaya lainnya. Kemudian gunakan tonik dan perawatan rambut lainnya yang cukup lengkap. Dan perawatan rambut ini sekali lagi memang harus dimulai sejak masih hamil. Karena dengan adanya rambut yang sehat, maka kerontokan rambut juga akan semakin berkurang. Selain itu, stres dalam kehamilan dan stres pasca salin juga bisa menyebabkan gangguan terhadap hormon tiroid dan bisa juga menyebabkan hair loss akan semakin parah lagi. Dan selama pasca salin sebaiknya juga menghindari mengikat-ikat rambut dengan terlalu ketat karena kondisi ini juga bisa menyebabkan kerontokan rambut lebih parah. Lalu, SmartMax juga bisa mengubah model rambut. Sebaiknya, model rambut yang lebih pendek akan lebih baik dan mengurangi kerontokan karena berat rambut juga berkurang. Gunakan juga sisir yang nyaman ya untuk rambut dan kulit kepala agar tidak menambah jumlah rambut yang rontok. Kemudian, SmartMax juga bisa mengkonsumsi multivitamin dan mineral yang sesuai seperti tinggi biotin, tinggi vitamin C, vitamin E, zinc, magnesium, dan lain sebagainya agar membuat kulit kepala tetap sehat dan rambut juga tetap kuat. Tetap gunakan juga perawatan rambut yang sehat juga ya, seperti sebelum melahirkan, seperti sampo, tonik, dan lain sebagainya. Nah, kerontokan rambut ini sebenarnya maksimal 30% dari jumlah rambut. Apabila sudah lebih dari 30%, segera saja berkonsultasi dengan dokter dermatolog
dermatologi dan venerologi sebelum terjadi kebotakan yang lebih parah. Jadi memang kondisi postpartum hair loss ini termasuk normal atau fisiologis ya, asal tidak berlebihan. Jadi gitu deh ada Smart Moms. Paham kan? Paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi Instagram saya di @nicholas_spug. Dan ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.